Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suara 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suara, sore hari ini 28 Agustus 2023, sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore. Baik sahabat Suara, sore hari ini Bang Darda ingin berbagi lagi dengan sahabat Suada berita dari Kompas. Survei Litbang Kompas, militansi simpatisan Anies Baswedan paling tinggi. Nah ini ya, jadi kemarin kita dengar survei Anies Baswedan urutan ketiga selalu terbuncit ya. Nah sekarang surveinya tentang militansi simpatisannya, ternyata Anies Baswedan paling tinggi. Nah, temuan survei Litbang Kompas menunjukkan militansi simpatisan bakal calon presiden Anies Baswedan tertinggi, yakni sebesar 21,4%. Dengan kata lain, tingkat militansi kelompok responden pemilih Anies paling tinggi dibanding dua kontestan lainnya, seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Responden pemilih Anies tingkat militansinya 21,4%, responden pemilih Prabowo 18,3%, dan responden pemilih Ganjar 15,1%, tulis Harian Kompas. Adapun temuan ini merupakan jawaban responden dari 4 pertanyaan yang diajukan. Keempat pertanyaan itu meliputi: pertama, apakah responden aktif menyebarkan informasi untuk mempengaruhi orang lain agar memilih baca pres pilihannya di media sosial, atau dalam hal ini aktivitas sosialisasi. Kedua, terkait sejauh mana peluang responden atau simpatisan menghadiri acara-acara relawan dari sosok baca pres yang didukungnya. Ketiga, terkait sejauh mana simpatisan membujuk orang lain untuk memilih sosok baca pres yang didukungnya atau disebut aktivitas advokasi. Keempat, terkait kesediaan mereka memberikan donasi, baik berbentuk uang maupun barang, guna mendukung pemenangan dari baca pres yang didukung. Dari keempat hal tersebut, temuan Litbang Kompas memperlihatkan bahwa tingkat militansi pemilih Anies Baswedan paling tinggi pada 3 aspek, yaitu sosialisasi, advokasi, dan donasi. Sedangkan kelompok pemilih Prabowo lebih unggul di sisi kegiatan pertemuan relawan, yang hal yang sama juga tak jauh berbeda dengan kelompok pemilih Ganjar. Dari aspek sosialisasi, pada kelompok pemilih Anies Baswedan 24,7% mengaku aktif menyebarkan informasi untuk memengaruhi orang lain agar memilih baca pres pilihannya lewat media sosial. Angka ini lebih tinggi dibanding kelompok pemilih Prabowo 19,1% dan Ganjar Pranowo kelompok pemilih sebesar 15,9%. Sementara dalam aktivitas relawan, responden kelompok pemilih Prabowo lebih menonjol, sebanyak 25,4% atau seperempat bagian pemilih Prabowo mengaku antusias mengikuti acara relawan. Temuan ini lebih tinggi dibandingkan aktivitas yang sama pada kelompok pemilih Anies Baswedan 23,2% ataupun Ganjar 23,2%. Nah, sedangkan untuk aktivitas advokasi dan donasi, kelompok responden pemilih Anies jauh lebih banyak yang bersedia melakukannya dibanding pemilih Prabowo dan Ganjar. Jadi bisa dimaknai ini pemilih Anies nih dia loyal, ingin nyumbang misalnya kan donasi untuk pemilih pemilihan baca presnya ya, baca pres pilihannya, dibandingkan Prabowo dan Ganjar ya. Pada kegiatan advokasi misalnya, yakni membujuk orang lain untuk mendukung baca pres yang didukung, 27,7% dari kelompok pemilih Anies Baswedan mengaku aktif melakukannya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan aktivitas yang sama dari kelompok pemilih Prabowo 21,8% dan Ganjar 15,3%. Pada aspek kegiatan donasi, 9,8% dari pemilih Anies bersedia ikut memberikan sumbangan kepada kepentingan kampanye, sedangkan kesediaan pemilih Ganjar 5,9% dan Prabowo 6,9%. Adapun survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang digelar Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak di 38 provinsi. Pada tingkat kepercayaan survei ini 95% dan margin error 2,65%.
Survei ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Nah itu ya sahabat Swada, jadi militansi pemilih Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar. Ini merupakan modal yang sangat bagus sebenarnya untuk Anies Baswedan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Seperti kita ketahui kemarin di berita-berita sebelumnya bahwa Anies ini keistimewaannya cuma satu, itu waktu yang tersisa ini. Dia masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk mendongkrak elektabilitasnya karena beliau sudah tidak menjadi gubernur DKI Jakarta. Sedangkan kalau kita lihat kompetitornya, Prabowo masih menjadi menteri ya pertahanan, sedangkan Ganjar masih menjadi gubernur Jawa Tengah. Tapi dengan militansi yang kuat ini, semoga saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala pemilihnya perlu bersemangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Good luck, good job, dan selamat berjuang. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah memberikan pemimpin terbaik untuk Indonesia. Demikian sharing Mang Darda sore hari ini sahabat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.